pinggir sithik iki multazam tuh paling mandi ngono multazam terus pinggire ana jenenge apa Ka'bah ngarep pintu Ka'bah juga ning kono tempat Rasulullah mbiyen pertama kali salat dia diajari malaikat Jibril kuwi ning kono jenenge apa Mekjan ana mbiyen ana saiki ra ngerti aku ana tempate dekok ku ning kono terus meneh ning jero Hijar Ismail nek iso mlebu soalnya ngopo Dewi ketika tawaf nggak boleh melewati apa Hijar Ismail terus dibatasi ini karena dulu di dalam riwayat itu termasuk dalam Ka'bah dulu makanya ini akhirnya orang yang tawaf nggak boleh kan harus di luar Ka'bah maka di situ termasuk doa paling mustajab juga seperti doa di dalam Ka'bah arep salat ning jero Ka'bah ning ndi ya wis ning Hijar Ismail kuwi terus ning nggon apa rukun Yamani gini sebelah iki jenenge Mustajar ning kene iki pintu Ka'bah mbiyen ana loro kene karo kene mau ajar asal kan ngiri pintu kene pun ana pintu nah ndonga ning kono juga mandi kuwi ayo Yamani ya terus nggon matof jelas matof kabeh iku nggon motornya kuwi donga mandi terus ning ndi makam Ibrahim terus mbiyen ana sumur Zam-Zam ketok saiki wis ra ketok ning dhuwur sumur Zam-Zam saiki ra ketok kan ning matof kene ya iki kan apa jenenge apa Zam-Zam Aswad mrene kira-kira mungkin 18 dirok apa piro. Nah ning kene dulu banyu Zam-Zam sumur Zam-Zam di situ. Sumur Zam-Zam. Pindungan ning ngono mandi. Terus ning Sofa. Terus ning Marwa. Terus jalan di antara itu Mas'ah. Tempat sa'i. Oke kabeh itu. Nah itu totalnya orang 15-an aku mandi mulai jangan sampai terlewatkan nih kesempatan mau balik kan ya ora saya gunakan ilmu agama waktu untuk agama waktu makan habis pantas apa saya kan ketika kamu buat dakwah di tanah Mekah maka tanah Mekah akan memberikan persaksian di akhirat nanti bahwa kamu telah buat kerja dakwah. Itu Laila wa Nahara itu terus digenjreng terus. Makanya ada namanya di sini Juhdul Hajj. Juhdul Hajj itu kerja dakwah khusus di musim haji. Ditarget terus. Sering selain hari haji musim-musim haji Syekh Farouk jarang-jarang datang. Tapi kalau musim haji hampir tiap hari itu sering lah ngasih kita bayan terus dan beliau keliling ke halakoh semua halakoh yang ada di Mekah ini dibuat arahan tertib ini terus dikasih arahan ya sebenarnya sama cuman selalu dikasih gairah semangat ya semangat terus pas musim haji banyak tamu orang-orang Indo ahbab khususnya kita undang terus tiap hari dan kita undang terus kita gerakkan jadi orang di Mekah itu jangan sekedar haji saja tapi dakwah niatnya dakwah. Kalau dakwah di tanah Mekah akan mendapatkan nur dakwahnya Rasulullah langsung. Benar juga ada Pak Hamzah dulu kan pernah cerita di sana nanti ada markas juga dia ternyata benar juga yang diceritakan beliau sama saya nanti kamu bisa diajak paling-paling ke markas dakwah
ternyata oh bener, jadi saya kan doa saya begitu, jadi dari sejak di Indonesia. iya. Kelihatannya dakwah nggak berkembang di sini secara mata gitu kan, tapi sebenarnya berkembang di muka itu. Tapi Pak, walaupun itu tetap berpengaruh. Hmm. Kita di kampung kita dulu Pak, tidak ada orang pakai baju yang model begini. Setelah kita berpuluh tahun, 20 tahun, 25 tahun bergerak, walaupun dia tidak ikut kita, tapi bajunya dia pun ikut-ikutan. Film Ikut jubahan, pakai jubah, gamesan, pakai ya kan? songkok, Berarti nggak kan malu-malu. Jadi wes ora. dalam dakwah bukan masalah anunya dia harus ikut kita, enggak. Tapi secara baju fisik itu pakai jenggot pun sudah, saya rasa itu begitu. Minimal orang nggak asing lah ya. Nggak asing di kampung itu. Dulu kami ya di Kalimantan itu sekeluarga kami aja itu yang pakai baju gamis, pakai songkok itu. Selama 25 tahun udah nggak asing lagi. Orang-orang pun Mulai kenal ya. udah sudah pakai baju yang minimal pakai baju pakai songkok itu. Sudah itu. Jadi berpengaruh, jadi kita hari-hari pakai baju gitu ini. Jadi kita monggo. Oke, Ustaz. Insyaallah. Ucapan sedikit start ya, Teh. Ini Belum. Memang dakwah begitu deh. Dakwah itu kayak nggak kelihatan. Cuman kan ibaratnya waktu saya keluar di Jordan ada ahbab gitu kayak apa? Mungkin Junidar, kayaknya orang lama ngasih pengarahan kepada kita waktu itu. Dakwah ini kelihatannya sepele, gitu-gitu aja. Barat orang itu apa lagi melempar batu atau sesuatu gitu ke dalam air, maka dia mesti akan bergerak air itu sampai ke mana-mana, sampai ke pinggir itu. Kemudian dia tampilkan juga seperti apa namanya, air, genangan air gitu. Kelihatannya biasa-biasa saja, cuman ternyata dalamnya ini sangat dalam sekali gitu. Maka dakwah memang kalau secara zahir gitu-gitu aja kan. Ya kita jauh lah ngono-ngono tok to. Laku teng wong. Katanya biasa wae, tapi sebenarnya itu pengaruhnya besar sekali. Cuman kita nggak merasa. Apalagi wis karkun suwe. Sing kroso itu gak baru karkun 3 hari itu baru nampak perubahan. Kalau karkun lama biasanya kayaknya biasa-biasa aja gitu kan. Kayak nggak ada apa? Kayak nggak ada perubahan pada diri kita. Padahal itu sebenarnya di masyarakat ini berubah juga. Oh iya, Nah, sebenarnya tadinya itu kawan-kawan yang orang-orang notabene itu beda gitu. Oh, secara tidak langsung dia juga bisa pakai baju, pakai songkok kemana. Tapi memang terlihat gitu. kelihatannya kayak standar, kayak nggak berubah kayak gitu lah. Kayaknya gitu-gitu aja kan. Tapi kalau masih tampilkan itu kayak pesawat gitu loh. Ketika take off ketika mau naik muka terasa sekali kan, truk gitu. Habis itu setelah sampai di atas biasa aja kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya itu tahu-tahu sudah sampai Mekah gitu kan, tahu-tahu sampai Saudi. Sama dakwah itu orang pertama kali keluar 3 hari, kemarin istilahnya nakal, sekarang langsung pakai jubah, pakai atribut kiai gitu istilahnya. Tapi terus nanti ketika dia sudah lama dalam dakwah, nah itu kayak nggak terasa di situ. Padahal sebenarnya pengaruhnya besar. Pengaruh bagi dia sendiri ataupun lingkungan itu sangat besar sekali. Makanya jangan sampai ada pikiran saya ini kayak dakwah kayak biasa, nggak ada peningkatan gitu.